你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Xiaoyan perlahan menghirup udara saat mulutnya dengan lembut mengeluarkan kata-kata ini. Tinju di bawah lengan bajunya tiba-tiba mengepal. Tidak disangka bahwa dia tidak dapat memindahkan sekte Kaisar Hitam meskipun telah mengambil pil obat di tingkat pemecah tingkat Zong. Tampaknya barang yang diambil orang itu bahkan lebih berharga daripada pilmu. Dokter peri kecil di sisinya berbisik dengan heran. Tidak disangka bahwa orang tua yang tidak mencolok ini benar-benar bisa mengeluarkan sesuatu dari level ini. Xiaoyan sedikit mengangguk. Di bawah jubah hitam, tatapannya mengandung kegembiraan saat perlahan melesat ke arah lelaki tua berhidung elang itu. Dia mengerutkan kening. Yingshan tua? Apakah ini gelar orang dalam, wilayah sudut hitam? Sepertinya dia adalah ahli dari generasi yang lebih tua. Kalau tidak mungkin Xiaoyan tidak pernah mendengar tentang dia. Keheningan di dalam aula besar berlanjut sejenak sebelum keributan yang menghancurkan tiba-tiba muncul. Tak terhitung banyaknya tatapan tertegun memandang pria tua berhidung elang berambut abu-abu yang duduk di sudut. Banyak teriakan terkejut tanpa sadar terdengar di dalam area lelang. Yingshan tua? Yingshan tua yang merupakan salah satu dari 3 teratas di peringkat hitam saat itu? Dia sebenarnya masih hidup? Dia tidak pernah mati. Yang dia lakukan hanyalah bersembunyi dan melakukan pelatihan. Tanpa diduga, kami dapat melihat orang yang kuat ini dari generasi yang lebih tua yang telah mengguncang wilayah sudut hitam saat itu. Dia adalah seorang ahli di puncak kelas Dou Huang saat itu. Setelah bertahun-tahun, dia pasti akan membuat terobosan ke kelas Dou Song Kan. Dibandingkan dengan rasa ingin tahu di belakang, suasana di kursi VIP tertutupi oleh tekanan yang tidak biasa. Banyak tatapan tajam ditembakkan dari segala arah. Mereka segera berkumpul di Yingshan tua. Meskipun dia memiliki reputasi yang cukup besar dalam wilayah sudut hitam, setiap lawan akan diabaikan oleh mereka dengan daya tarik air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Ekspresi Yingshan tua tidak berubah sedikit pun di depan tatapan tidak ramah sekitarnya. Tubuhnya dengan lembut bersandar di sandaran kursinya sementara wajah tuanya yang tanpa ekspresi menampakkan tampang galak dan brutal. Tidak ada orang yang lembut di tempat seperti wilayah sudut hitam. Agar dia menjadi salah satu dari 3 ahli puncak di peringkat hitam saat itu, tak terhitung orang mati oleh tangannya. Yingshan tua saat itu adalah orang yang memiliki reputasi yang cukup ganas. Meskipun reputasinya yang galak sedikit berkurang setelah dia melakukan pelatihan dalam isolasi selama bertahun-tahun, siapapun yang memperlakukannya sebagai orang yang lembut kemungkinan harus membayar harga yang mahal. Mo Tianxing masih tersenyum penuh saat dia berdiri di atas panggung lelang. Dia bertingkah seperti dia tidak dapat merasakan semacam suasana aneh di kursi VIP saat dia tersenyum dan berkata, sekarang air liur transformasi tubuh Bodhisattva memiliki pemilik, lelang yang diatur oleh sekte Kaisar Hitam ini dapat dengan lancar ditutup. Dalam beberapa hari ke depan, sekte Kaisar Hitam akan mengadakan perjamuan besar. Mereka yang tertarik bisa tinggal dan ikut bersenang-senang. Adapun pelanggan yang telah membeli sesuatu, sekte Kaisar Hitam akan mengirimkan item lelang kepada semua orang tanpa membukanya selama 1 atau 2 hari ke depan.
Ying Shantua perlahan berdiri setelah suara Mo Tianxing terdengar. Setelah itu, dia perlahan keluar dari pintu keluar VIP dengan wajah tanpa ekspresi di depan para VIP lainnya. Orang-orang mulai berdiri dari kursi VIP satu demi satu setelah gerakan Old Ying Shan. Semuanya menuju ke tempat pelelangan. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiaoyan dapat merasakan bahwa setidaknya setengah dari orang-orang di kursi VIP telah mengungkapkan niat membunuh yang gelap dan dingin. Pertunjukan barang sebenarnya baru dimulai sekarang. Kemungkinan periode waktu berikutnya ini akan menjadi badai berdarah yang sebenarnya. Xiaoyan tertawa pelan. Dia segera berdiri dan berjalan ke pintu keluar. Dokter peri kecil dan Xian mengikuti dari belakang. Teman ini. Tawa tiba-tiba terdengar dari belakang Xiaoyan tepat saat dia akan keluar. Xiaoyan menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan tatapan acuh tak acuh yang tersembunyi oleh jubah hitam melirik orang-orang dari lembah api iblis yang berjalan ke arahnya. Suara yang agak serak segera keluar, apakah ada masalah? Aku adalah tetua pertama lembah api iblis, Fang Yan. Bolehkah aku menanyakan tentang nama teman ini? Fang Yan tersenyum saat dia dengan cepat berjalan ke depan. Dia menangkupkan tangannya ke Xiaoyan sebelum berbicara dengan ramah. Nama depanku Yan. Apakah penatua pertama Fang yang membutuhkan sesuatu? Xiaoyan bertanya dengan samar. Keterampilan penyulingan obat mister yang dapat dianggap yang terbaik di wilayah sudut hitam. Ini kan? Aku hanya datang untuk menanyakan apakah Tuan Yan juga tertarik pada air liur transformasi tubuh bodhisattva? Fang Yan tertawa. Topiknya segera berubah saat dia bertanya dengan suara yang dalam dan mata mendung. Kenapa, mata? Xiaoyan di bawah jubah hitam itu menyipit saat dia bertanya dengan tenang. Jika Tuan Yan juga tertarik pada air liur transformasi tubuh bodhisattva, kita mungkin bisa bekerja sama. Ying Shantua itu adalah seorang ahli di wilayah sudut hitam dari generasi yang lebih tua. Dia sangat kuat. Jika kamu bertindak sendiri, kemungkinan akan kesulitan mengambil air liur transformasi tubuh bodhisattva dari orang tua itu, bahkan jika wanita muda di sisimu ini ikut campur. Fang Yan dengan lembut berkata. Sudut mulut Xiaoyan yang disembunyikan oleh jubah hitam terangkat untuk diejek. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak terlalu tertarik dengan saran dari penatua pertama Fang Yan. Maafkan aku. Xiaoyan berhenti berbicara dengan Fang Yan setelah kata-katanya terdengar. Tatapannya mengamati orang misterius berjubah abu-abu di belakang Fang Yan tanpa ada yang memperhatikan. Setelah itu, dia berbalik dan keluar dari terowongan. Rasa dingin melintas di mata Fang Yan ketika dia melihat bahwa Xiaoyan telah sepenuhnya menolak sarannya. Orang ini terlalu sombong. Apa dia pikir dia bisa mengalahkan Ying Shantua sendirian dengan hanya memiliki Do Uzong di sisinya? Para sesepuh dari lembah api iblis berbicara agak marah saat mereka memelototi punggung Xiaoyan. Mengingat kebanggaan lembah api iblis dalam wilayah sudut hitam, mereka jarang menerima perlakuan seperti itu. Ekspresi Fang Yan tenggelam. Dia segera menoleh dan melihat ke orang misterius berjubah abu-abu. Dia bertanya dengan hormat, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setiap orang menargetkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dalam situasi seperti ini. Karenanya, kamu bisa melupakan siapapun yang kamu percayai dan bekerja sama denganmu. Kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Meskipun Old Ying Shan mungkin kuat, bukan berarti kita tidak berdaya melawannya. Kirim orang untuk mengawasinya selama 2 hari ini. Bersiaplah untuk bertindak saat dia meninggalkan sekte Kaisar Hitam. Jubah abu-abu bergetar sedikit saat aura ilusi dan suara acuh tak acuh terdengar. Fang Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Tatapannya tiba-tiba melirik kelompok Xiao Li dan penatua pertama Su Qian di belakang sebelum dengan lembut bertanya, bagaimana dengan orang-orang dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan? Abaikan mereka untuk saat ini. Yang terpenting adalah air liur transformasi tubuh bodhisattva. Orang berjubah abu-abu berbicara dengan suara acuh tak acuh. Ya, Fang Yan mengangguk dan berhenti mengucapkan kata-kata tambahan. Dia melambaikan tangannya dan memimpin kelompoknya perlahan-lahan menjauh dari pelelangan yang sangat besar ini. Suasana kota Kaisar Hitam tampaknya menjadi lebih gembira setelah akhir lelang yang sempurna. Di bawah perjamuan besar sekte Kaisar Hitam, seluruh kota tampak diselimuti oleh suasana yang menggembirakan.
Namun, beberapa orang yang sensitif dapat merasakan samar-samar bahwa badai berdarah yang akan segera terjadi di bawah kegembiraan ini. Beberapa faksi tidak pergi setelah lelang berakhir. Sebaliknya, mereka diam-diam tetap berada di kota Kaisar Hitam. Tampaknya mereka menikmati jamuan makan sekte Kaisar Hitam, tetapi tatapan mereka diam-diam berkumpul di satu tempat tinggal Old Yingshan. Kelompok Xiaoyan tampak cukup tenang di tengah suasana cemas yang berlama-lama dalam bayang-bayang. Mereka juga bertujuan untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dengan segala cara. Namun, mereka tidak khawatir Yingshan tua akan tiba-tiba menghilang. Di bawah pengawasan ketat semacam ini, bahkan seorang elit Douzong tidak bisa menghilang begitu saja tanpa ada yang memperhatikan. Sementara mereka diam-diam menunggu situasi berubah. Xiaoyan memimpin dokter peri kecil dan Zian ke lokasi penjemputan dari sekte Kaisar Hitam keesokan harinya. Mo Tianxing mengungkapkan kehangatan terbesarnya ketika kelompok Xiaoyan berkunjung. Dia mengundang mereka bertiga ke dalam sekte dan melayani mereka dengan cara termegah. Kehangatan itu menyebabkan Xiaoyan merasa agak tidak nyaman. Setelah kedua belah pihak mengobrol singkat, Mo Tianxing sepertinya juga merasakan ketidaksabaran Xiaoyan dan segera berhenti mengatakan omong kosong. Dia bertepuk tangan dan mengeluarkan semua barang yang dibeli Xiaoyan dalam pelelangan satu persatu, termasuk mayat binatang sihir. Tuan Yan Xiao, semua barang yang telah kamu lelang ada di sini. Silakan periksa sendiri. Mo Tianxing tersenyum saat berbicara. Dia melirik mayat binatang sihir yang telah menempati lebih dari setengah aula. Xiaoyan tidak menunjukkan kepura-puraan saat dia mengangguk. Setelah itu, dia dengan hati-hati memeriksa semua item yang dilelang satu kali. Ini terutama terjadi pada mayat binatang sihir itu. Dia telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk itu tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Baru saat itulah dia menganggukkan kepalanya. Dia perlahan-lahan mengeluarkan koin emas dan pil obat dari cincin penyimpanannya sebelum dengan meletakkannya di atas meja. Pemimpin sekte Mo, tolong periksa hal-hal ini. Mo Tianxing melirik sebelum melambaikan tangannya yang besar sambil tersenyum dan berkata, tidak perlu memeriksa. Aku mempercayai Tuan Yan Xiao. Xiao yang tersenyum tipis setelah mendengar ini. Dia berkata, kalau begitu, aku akan mengucapkan selamat tinggal. Xiao Yan berbalik dan pergi setelah berbicara. Mo Tianxing buru-buru melangkah ke depan saat melihat ini. Dia tertawa terbahak-bahak, Tuan Yan Xiao, harap tunggu sebentar. Apa-apa? Xiaoyan sedikit mengernyitkan alisnya, berbalik, dan bertanya. Mo Tianxing tersenyum canggung. Dia segera menggosok tangannya dan berkata, Tuan Yan Xiao, bolehkah aku bertanya apakah aku dapat menukar pil pemecah zong di tanganmu? Sudut mulut Xiaoyan segera terangkat menjadi senyuman dingin saat mendengar ini. Orang tua ini memang memiliki beberapa pemikiran tentang pil pemecah zong yang dimilikinya. Tangan Xiaoyan dengan lembut menarik doupeng berwarna hitam itu. Tatapannya dengan lembut mengamati senyum kering di wajah Mo Tianxing. Nadanya tenang saat dia bertanya, pemimpin sekte Mo, bukankah kamu meremehkan pil penghancur zong? Mo Tianxing tidak bisa menahan senyum canggung ketika dia mendengar ini. Dia tahu bahwa Xiaoyan masih menyimpan dendam padanya tentang masalah itu di tempat lelang. Dengan senyum pahit, dia berkata, Tuan Yan Xiao, aku juga tidak berdaya dengan cara ini. Masalah seperti itu biasanya dibahas dengan sesepuh di sekte. Mereka bersikeras bahwa hal yang disediakan oleh Old Yingshan lebih cocok untuk sekte Kaisar Hitam kami. Aku tidak bisa memaksakan caraku sendiri. Xiaoyan tidak setuju dengan alasan Mo Tianxing. Dengan posisi yang terakhir dalam sekte Kaisar Hitam, dia pada dasarnya telah mencapai tahap di mana kata-katanya adalah hukum. Bahkan hak semua sesepuh untuk berbicara tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Karena itu, kata-katanya ini tidak memiliki kepercayaan sedikit pun. Tentu saja, terlepas dari apakah Xiaoyan mempercayai alasannya, tidak ada alasan dia perlu terlibat dengan masalah ini. Secara alami, tidak masalah bagi Mo Tianxing untuk tertarik pada pil pemecah zong. Dia tidak memiliki keberatan sedikit pun jika dia bisa mengeluarkan sesuatu yang menarik perhatian Xiaoyan sebagai gantinya. Jangan bilang kalau pemimpin sekte Mo mampu mengeluarkan air liur transformasi tubuh bodhisattva kedua. Xiaoyan sedikit tertawa. Senyum di wajah Mo Tianxing menegang saat mendengar ini.
Dia segera dan tanpa daya menjawab apa yang Tuan Yan Xiao katakan. Air liur transformasi tubuh bodhisattva ini adalah satu-satunya di sekte Kaisar Hitamku. Selain itu, bagian tunggal ini akan segera menjadi milik Yingshan tua. Saat ini aku hanya tertarik pada air liur transformasi tubuh bodhisattva. Adapun hal-hal lainnya, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan nada tenang. Tuan Xiaoyan, kita selalu bisa mendiskusikan sikapnya. Mengapa sekte Kaisar Hitamku tidak memberimu bahan obat dan meminta Tuan untuk membantu memperbaiki pil pemecah zong yang lain? Terlepas dari berapa banyak yang berhasil Tuan perbaiki, tidak apa-apa selama kamu memberikan sekte Kaisar Hitamku. Sisanya akan menjadi milikmu. Bagaimana? Mo Tianxing buru-buru bertanya. Lupakan. Aku tidak punya waktu ekstra untuk tinggal di sekte Kaisar Hitam khusus untuk membantumu memperbaiki pil. Nada suara Xiaoyan segera menjadi dingin saat mendengar ini. Dia tidak terus berbicara dengan orang yang tidak memiliki integritas ini. Setelah menangkupkan kedua tangannya, dia pergi dengan dokter peri kecil dan Xian. Ekspresi Mo Tianxing berganti-ganti antara hijau dan putih saat dia menatap punggung kelompok Xiaoyan. Sesaat kemudian, kesuraman akhirnya muncul di matanya. Tangannya membentur meja dengan keras, melepaskan angin kencang. Pemimpin sekte, apakah dia tidak setuju? Suara keras yang dipancarkan dari aula besar menyebabkan dua sosok manusia tergesa-gesa masuk dari belakang. Mereka adalah Qishan dan Moya. Saat ini, kedua individu ini dengan hati-hati mempersiapkan pertanyaan mereka. Ekspresi Mo Tianxing gelap dan serius saat dia mengangguk. Dia dengan dingin berkata, orang ini benar-benar terlalu sombong. Sekte Kaisar Hitamku bersedia memberikan ramuan obat baginya untuk menyempurnakan pil pemecah zong, tetapi pada akhirnya hanya meminum satu pil pemecah zong. Dia akan memiliki segalanya untuk diraih namun dia masih tidak puas. Semua anak muda yang memiliki beberapa kemampuan seperti ini. Mereka semua terlalu sombong. Qishan dengan dingin tertawa. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan bilang kita tidak ingin pil pemecah zong itu. Moya mengerutkan kening dan berbicara dengan agak cemas. Dia tahu bahwa memiliki pil ini akan menguntungkannya. Ketika dia menerobos kelas Dou Huang di masa depan, dia mungkin harus mengandalkan benda ini. Karena itu, dia segera menjadi agak cemas sekarang karena negosiasi telah gagal. Apa yang membuatmu sangat cemas? Jangan bilang kalau kamu ingin merebutnya. Wanita berpakaian putih di samping orang itu bukanlah seseorang yang mudah tersinggung. Bahkan aku tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkannya. Mo Tianxing menegur. Moya tidak berani mengucapkan kata-kata lain setelah dimarahi oleh Mo Tianxing. Namun, kecemasan di hatinya tidak sedikit pun berkurang. Apa niat pemimpin sekte? Qishan di samping bertanya. Mari kita tunggu dan perhatikan situasinya. Mereka jelas datang dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva sebagai target mereka. Namun, Old Yingshan juga bukan orang biasa. Bukan tugas yang mudah untuk merebut sesuatu dari tangannya. Pada saat itu, ketika wanita berpakaian putih dan dia bertarung sampai mereka berdua terluka, aku mungkin bisa turun tangan secara diam-diam. Beberapa rasa dingin kelam melintas di mata Mo Tianxing saat dia perlahan berbicara. Karena bocah kecil ini tidak mau menerima tawaran murah hati kita, dia seharusnya tidak menyalahkanku karena kejam. Moya akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mendengar kata-katanya. Kecemburuan yang lebat melintas di matanya saat dia melirik ke tempat kelompok Xiaoyan menghilang. Senyum mengejek tetap ada di sudut mulut Xiaoyan saat dia berjalan keluar dari aula sekte Kaisar Hitam. Orang tua ini sebenarnya ingin dia secara khusus memperbaiki pil pemecah zong untuk mereka. Pemikiran seperti itu agak naif. Awalnya, Xiaoyan menyimpan dendam bahwa orang tua ini telah memilih Yingshan tua. Siapa yang menyangka bahwa orang tua ini akan memikirkan metode ini untuk mendapatkan pil pemecah zong darinya. Bahan obat pemecah zong bukanlah hal yang dibutuhkan Xiaoyan dengan tergesa-gesa. Selain itu, Xiaoyan tidak menghargai apa yang disebut bahan obat itu. Dengan kemampuan khusus Xian untuk merasakan ramuan obat, bukanlah tugas yang sangat sulit baginya untuk menemukan lebih banyak lagi. Pil pemecah zong. Orang tua itu dengan jelas tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak akan bisa mengeluarkan barang biasa untuk ditukar. Namun, dia tidak mau mengambil beberapa barang yang terlalu berharga.
Karenanya, dia memilih metode seperti itu. Mungkin, di dalam hatinya, dia bahkan berpikir bahwa kamu telah mendapatkan keuntungan besar. Dokter peri kecil tersenyum dan berbicara setelah dia sepertinya merasakan senyum marah Xiao Yan. Tidak kusangka dia sebenarnya adalah seorang elit Douzong. Dia sangat pelit. Xian berbicara dengan jijik. Bahan obat adalah hal yang paling tidak berharga di matanya. Selama dia pergi ke pegunungan yang dalam atau hutan tua, dia akan bisa menemukan beberapa bahan obat yang mengandung energi padat. Namun, orang tua ini sebenarnya ingin menggunakan barang-barang ini yang sangat murah di matanya untuk ditukar dengan pil pemecah zong. Tidak heran mengapa dia membencinya. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas dan dengan kejam mengutuk. Bukankah semuanya akan baik-baik saja jika bajingan tua itu telah menukar air liur transformasi tubuh bodhisattva denganku? Namun dia harus memainkan permainan ini. Dokter peri kecil tersenyum ketika dia mendengar Xiao Yan mengutuk dengan cara ini. Tampaknya Xiao Yan memiliki dendam yang mendalam terhadap Mo Tianxing karena gagal memilih pilnya dalam pelelangan. Namun, seseorang bisa memahaminya setelah beberapa pemikiran. Saat ini, air liur transformasi tubuh bodhisattva adalah sesuatu yang sekarang menjadi milik Old Yingshan. Akan sangat sulit untuk merebutnya dari tangan seorang elit Douzong. Tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, ini bukan seolah-olah kita adalah satu-satunya yang menargetkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Pada saat itu, kita bisa menunggu yang lain menyerang lebih dulu dan mendapatkan keuntungan dari pertempuran mereka. Dokter peri kecil dengan lembut melanjutkan, namun, sekarang kamu menolak Mo Tianxing, sepertinya hati orang tua itu akan memiliki bercak. Karena itu, kita harus sedikit berhati-hati terhadap mereka. Xiao Yan mengangguk samar. Langkah kakinya baru saja keluar dari sekte Kaisar Hitam ketika sosok lelaki tua berambut abu-abu datang. Penampilannya menyebabkan mata Xiao Yan sedikit menyempit. Anehnya, orang itu adalah Yingshan tua. Yingshan tua masih memiliki wajah tanpa ekspresi. Matanya melirik acak saat melewati Xiao Yan. Meskipun tatapannya mengandung keganasan samar ketika mengamati dokter peri kecil. Tubuhnya bergerak sebelum dengan aneh bergegas ke sekte Kaisar Hitam. Xiao Yan akhirnya menghembuskan nafas dengan lembut setelah Old Yingshan menghilang. Dia dengan lembut berkata, Yingshan tua ini harus didengar untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, bukan? Dokter peri kecil mengangguk. Tangan putih Xiao Yan menarik doupengnya sedikit ke depan dan berkata dengan suara rendah. Sepertinya dia berencana untuk pergi. Sepertinya banyak faksi yang mengawasinya dengan niat buruk akan menyerang saat dia meninggalkan kota Kaisar Hitam. Mata ungu keabu-abuan dari dokter peri kecil perlahan mengamati. Dia tahu bahwa ada banyak sekali tatapan yang mengamati tempat ini dari luar sekte Kaisar Hitam. Sepertinya dalam beberapa menit, masalah Yingshan tua yang muncul di sekte Kaisar Hitam akan terdengar ke telinga faksi-faksi itu. Xiao Yan mengangguk. Apa yang kita lakukan sekarang? Dokter peri kecil bertanya dengan lembut. Mata Xiao Yan berkedip. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menghirup udara dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi dan cari saudara kedua dan tetua pertama Suqian. Jika kami mendapatkan bantuan mereka dalam apa yang akan kami lakukan, semuanya pasti akan menjadi jauh lebih mudah. Xiao Yan tidak ragu-ragu lagi setelah suaranya terdengar. Arah langkah kakinya berubah saat dia menuju ke lokasi di mana gerbang Xiao tinggal. Lebih dari selusin sosok manusia duduk di aula besar di bagian selatan kota. Dari penampilan mereka adalah Xiao Li, penatua pertama Suqian dan yang lainnya. Saat ini, mereka tidak tinggal di dalam paviliun Kaisar Hitam. Sebaliknya, mereka secara acak memesan seluruh kompleks di dalam kota sebagai tempat peristirahatan sementara. Apakah kamu punya berita tentang orang-orang dari lembah api iblis? Xiao Li, yang duduk di tempat pemimpin, mengerutkan kening dan bertanya pada sesepuh dari gerbang Xiao. Pemimpin sekte, orang-orang dari lembah api iblis telah meninggalkan kota Kaisar Hitam. Namun, mereka belum melangkah jauh. Mereka berkemah di luar kota. Dari kelihatannya, mereka jelas menunggu Yingshan tua. Seorang pria tua berjubah abu-abu dengan hormat menjawab. Hei, orang-orang ini memang masih mengarahkan pandangan mereka pada air liur transformasi tubuh bodhisattva.
Xiao Li langsung tertawa dingin saat mendengar ini. Dia baru saja berbalik ke arah tetua pertama Su Qian di sisinya untuk meminta pendapatnya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Penatua pertama Su Qian tiba-tiba bangkit dan dengan tajam berteriak, "Siapa itu?" Semua orang kaget saat mendengar suara Su Qian. Mereka menyaksikan 3 sosok manusia muncul di dekat pintu dengan cepat. 2 dari 3 sosok manusia terbungkus jubah hitam. Satu-satunya yang mengungkapkan penampilannya adalah wanita berpakaian putih itu. Ekspresi Xiao Li berubah drastis saat melihat kemunculan tiba-tiba ketiga orang ini. Dia tahu bahwa mereka telah menyinggung ketiga orang ini dalam pelelangan karena teknik Dou skill tingkat menengah. Melihat mereka saat ini, sepertinya mereka ada di sini untuk mencari masalah. Para ahli dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan di dalam aula besar mulai menunjukkan tanda-tanda kekacauan karena kemunculan ketiga orang ini. Semua sosok mereka bergerak dalam sekejap. Setelah itu, mereka melarikan diri di belakang Su Qian. Mereka semua dengan jelas tahu bahwa jika mereka melangkah maju untuk menghadapi seorang elit Dou Song, mereka hanya akan mati tanpa sedikit pun berguna. Teman ini, semua orang mengandalkan kemampuannya sendiri di tempat pelelangan. Tampaknya tidak perlu untuk berakhir dengan dendam, bukan? Aku adalah tetua pertama dari Akademi Jianan. Karena reputasiku yang lemah, mohon biarkan masalah ini berlalu. Sebuah kehikmatan melonjak ke wajah penatua pertama Su Qian saat dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Bahkan dia tidak berani dengan mudah menyinggung seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6 kelas atas dan seorang elit Dou Zong. Orang berjubah hitam itu sepertinya tercengang ketika mendengar kata-kata ini. Dia segera menghela nafas, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Tangannya menarik Doupeng dan perlahan melepaskannya. Wajah yang akrab yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan segera muncul di depan kelompok tertegun Xiao Li. Tetua pertama, perkataanmu ini benar-benar serius.